total ya sekitar 5 juta. Itu skemanya gimana, ngirim itu per 3 hari kah, per minggu kah? Karena semenjak dari berantem itu ya, dari Juni 2022 tahun lalu itu, emang ada kata-kata kita yang, karena saya saking udah capeknya gitu sama kata-kata dia, saya sampai bilang, ada statement pokoknya yang saya nggak bisa jelaskan, mungkin bisa juga dibaca sendiri. Itu mungkin yang jadi tameng dia buat nggak ngasih lagi nafkah ke anaknya. Untuk nggak ngasih lagi? Iya. Itu statement yang mana? Ada yang kayak, saya nggak bisa jelasin ya. Oke. Atau record aja. Itu benar ya, berarti 250.000 per minggu? Iya, dari awal lahiran ya. Tapi dari awal lahiran sampai Juni iya, 2021. Tapi saya nggak menghilangkan ya, dia kayak kadang ngajak Keisha belanja beli baju yang gitu-gitu di luar nafkah yang 250.000 itu. Pernah. Imunisasi juga dia harus ngasih lah gitu. Karena kan nggak akan muat juga. Terakhir kapan dia memberikan nafkah ke kamu? Ya sebelum Juni 2021 itu. Kemudian habis setelah itu kan saya benar-benar udah capek. Apapun chat dia saya udah nggak peduli. Saya nggak ngeblokir dia. Tapi saya memang udah lagi capek banget gitu. Chat dia tuh saya masukin ke arsip aja. Ya. Terus tiba-tiba tuh dia pertama kali lagi transfer, kalau nggak salah, seingat saya masih ada buktinya sih, cuman saya lupa. Sekitar bulan Oktobernya. Tahun kemarin. Kan setelah Juni itu, dia baru transfer lagi Oktober, tiba-tiba. 2022? Iya. Itu Transfer 500.000. 500.000? Itu kan dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober itu berapa bulan kan? Itu dia ada ucapan nggak, itu 500.000 untuk sampai kapan? Enggak, saat pertama kali dia transfer pun dia nggak ngechat aku apapun gitu, nggak ngechat saya apapun, nggak ngasih tahu dia apa-apapun gitu. Saya taunya tuh waktu itu karena mau beli apa secara online gitu kan, terus saya ya lagi cek saldo aja gitu, ada saldo masuk gitu, saya mikir kayak dari mana, saya ingat-ingat, akhirnya saya lihat mutasi, saya tahu dari dia gitu. Oke, nafkah dia kan hanya segitu, itu berarti benar ya berita yang beredar bahwa nafkah dia sebesar itu? Tapi dia beberapa pernah juga abis dari itu kan transfer 1 juta, tapi berapa bulan kemudian baru transfer lagi. Ya kalau di total ya segitu. Ya. Tapi transfernya langsung ke rekening pribadi kamu? Ke rekening saya. Tapi sebelum transfer tidak bilang dulu, ini aku mau transfer dulu? Yang saat enggak, dia nggak pernah bilang nih mau transfer, tapi dia ada beberapa yang abis dia transfer dia kirim mutasinya ke saya gitu, bukti transfernya itu ke saya. Berarti dia chat kamu setelah transfer terus? Iya, udah cuman ngirim bukti transfer aja, nggak ada kata-kata apapun lainnya, nggak ada. Udah cuman gitu aja. Tapi sekarang komunikasi masih enggak? Terakhir kali akhirnya kayak ya kan saking berjalannya waktu ya, saya kayak udahlah, gua udah capek juga lah, mau selesai gitu. Terakhir kali saya komunikasi, saya nanyain identitas anaknya, karena saya butuh identitas anaknya. Kemarin aja mau lebaran ya, mau mudik gitu aja kan, pesen tiket pesawat aja anak saya susah gitu. Ya pokoknya anak saya kan pasti butuh identitas, apapun yang mau dilakuin kan pasti ditanya identitas. Saya tanya baik-baik loh di situ, saya benar-benar tanya baik-baik gimana gitu. Akhirnya ada pembahasan sampai terakhir kali sebelum saya nge-up juga, saya kasih waktu, hari ini kirim, kalau nggak hari ini ya udah dibikin rame aja ya, saya udah capek 2 tahun baik-baik. Artinya kamu sudah memberikan ultimatum itu agar Renaga itu memberikan identitasnya untuk akte kelahiran si Keisha. Iya. Ada apa ucapan dia yang kasar nggak saat kamu meminta data diri dia? Untuk chat yang terakhir ya, kalau untuk chat yang terakhir kali saya berhubungan sama dia, tidak ada. Alasan dia itu? Tapi waktu awal-awal, dulu saya kalau misalkan minta identitas anaknya, dia pasti bilang, gimana nanti KTP gua gitu kan bahasanya ya. KTP gua nanti berubah statusnya, nanti kalau gua syuting gimana, ditanya-tanya, kan penghasilan kayak dari situ-situ juga. Ya gitu-gitu, kadang kayak kalau saya juga kadang mungkin ngebalesnya yang mungkin menurut dia memicu emosi dia atau gimana, tapi menurut saya udah berusaha untuk nahan lah gitu, nggak kasar, nggak ngelawan, tapi ya saya membalas tapi nggak ngelawan gitu, berakhir ribut dan dia ngeluarin kata-kata kasar. Soal nafkah 250.000 per minggu itu tentunya menurut kamu tidak cukup untuk membiayai kamu dan Keisha
Keisha. secara Pada realistis. dasarnya mungkin berapa biaya yang kamu keluarkan realitanya untuk kamu dan Keisha sendiri kehidupan sehari-hari? Yang pasti 250.000 itu realistis aja ya, itu nggak muat sama sekali. Mungkin 250.000 itu cuma dapat susu lah, susu sama ya popok mungkin satu, enggak juga, nggak nyampe juga susu anak saya ya berapa gitu kan. Kalau di total ya jauh lah, saya nggak bisa ngasih nominal jelasnya, cuman itu sangat-sangat tidak cukup. Dia mungkin mau sekali lagi nyinggung soal orang ketiga ya. Kamu mengenal Aca gitu? Saya tidak mengenal sama sekali. Sama sekali tidak mengenal Aca. Artinya statement Aca yang bahwa dia bilang diteror sama pihak kamu itu seperti apa? Saya bisa membantahnya karena memang tidak ada satupun dari pihak saya yang menteror dia. Dia menghubungi pihak kami dari melewati adik saya kan. Masih ada bukti depnya. Gak ada satupun kata-kata dari pihak kami yang memojokkan dia. Bahkan kita udah bilang kita tahu Anda tuh bukan pelakor gitu. Ya mungkin orang netizen kan menyerangnya karena di postingan terakhirnya Renaga itu fotonya sama dia. Tapi sudah ditegaskan juga sama adik saya, bahkan adik saya komentar di akun Instagramnya Aca ya, menegaskan kalau dia bukan pelakor gitu. Biar netizen ya stop ya, kalau ya ada yang iseng-iseng mungkin ada yang ke IG-nya Aca gitu bisa baca dulu gitu. Tapi komentarnya hilang. Dan saat dia muncul klarifikasi seperti itu, kita juga kayak nggak ada satupun dari pihak kita yang menteror. Bahkan kita dari awal udah bilang kita tahu dia bukan orang ketiga gitu. Berarti artinya tidak ada orang ketiga di keluarga kalian? Saya nggak bisa jawab ya. Tidak bisa jawab. Oke, mungkin kedepannya kan ini kan sudah masuk ke ranah publik ya. Tim kuasa hukum kamu juga tadi sudah menjelaskan bahwa jika kesepakatannya tidak disepakati sama pihak Renaga, tim kuasa hukum akan melangkah jalur hukum, artinya akan melaporkan pidana ke Renaga sendiri. Kamu siap nggak sih ntar jika nanti akan bolak-balik mengurusi kasus ini mungkin ke kepolisian atau ke pengadilan untuk bercerai? Gimana persiapan kamu untuk menjalani ini semua di tengah kamu sedang merawat Keisha, si baby? Ya mau nggak mau kan saya harus siap ya. Sebelum untuk dilanjutkan misalkan ya ini pilihan untuk dilanjutkan ke proses pidana itu kan udah benar-benar pilihan terakhir. Saya udah mencoba baik-baik. Saya juga udah sama tim kuasa hukum sudah ya sebisa mungkin untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak dia pun emang pengen secara kekeluargaan. Jadi kalau misalkan kekeluargaannya nggak berhasil gitu, itu benar-benar pilihan terakhir untuk melanjutkan ke pidana. Karena saya pun sebenarnya ya nggak mau juga kan, itu tuh benar-benar ya. Saya juga nggak mau dong anak saya punya papa misalkan bermasalah dengan hukum gitu. Ya kalau bisa itu nggak terjadi lah. Tapi kamu capek nggak sih dengan menjalani ini semua? Capek lah. Capek banget. Apa yang memutuskan akhirnya kamu memposting itu? Karena menurut saya memang sudah tidak ada jalan lain lagi. Saya sudah berkali-kali minta secara baik-baik gitu. Kita berolin baik-baik karena saya juga tahu kan keadaan dia, maksudnya pekerjaan dia di entertain gitu. Apalagi dia juga ibaratnya bawa nama papanya di belakangnya gitu. Saya benar-benar gak ada niat untuk bisa sampai seramai ini juga awalnya. Kalau bisa baik-baik kenapa harus ramai gitu. Cuman kan yang saya ngajak baik-baiknya itu tuh kayak nggak direspon gitu, disepelekan berkali-kali ya mas, dari dulu gitu. Ini kan mungkin yang menjadi korban selain kamu adalah si Keisha sendiri. Ya udah pasti. Keisha akan tumbuh besar, dia pasti akan menanyakan papanya. Apa persiapan kamu untuk menjawab pertanyaan Keisha nanti? Ya mungkin saya akan menjelaskan padanya, tapi saat saya rasa Keisha udah bisa mengerti. Untuk sekarang ya biar dia tumbuh jadi anak kayak yang anak-anak lainnya aja gitu.
sebisa mungkin gitu. Saya ya walaupun dia nggak dapat kasih sayang full dari ayahnya gitu, ya saya lah gitu. Saya pastikan gitu anak saya ya semoga nggak kekurangan apapun gitu. Selama 2 tahun berarti kan kamu menjadi peran ganda untuk Keisha sendiri. Kamu harus menjadi ibu untuk Keisha dan menjadi bapak untuk Keisha. Bagaimana perjuangan kamu untuk menjadi dua peran itu? Kalau dijelasin ya saya juga bingung gimana ngejelasinnya, berjalan aja gitu. Yang jelas saya pasti berusaha anak saya nggak merasa kekurangan apapun, kekurangan kasih sayang lah, materi ya pasti diusahakan dong, nggak mungkin saya mau ngeliat anak saya kurang gitu. Ditambah juga saya dapat support dari keluarga yang alhamdulillah benar-benar mensupport saya banget dari awal. Jadi kalau misalkan saya lagi kerja, saya titipin di keluarga saya, di adik saya, atau adik saya lagi kuliah kan di keluarga saya, di tante-tante saya pun membantu lah gitu. Keisha udah pintar apa sekarang? Dia udah bawel. Sudah bawa. Bawa dia nyanyi juga, dia suka nyanyi. Dia suka nyanyi. Dia suruh saya nyanyi padahal saya tuh nggak bisa nyanyi kan. Dia suruh saya nyanyi gitu. Nyanyi anak-anak gitu kan, kalau misalkan dia ngelihat ya dia bawel lah. Bawa. Kabarnya juga katanya mengenal sosok ayah lewat TV ya. Kalau misalkan apalagi sekarang kan kasusnya lagi ini ya, ada beberapa kali di TV yang nggak sengaja kita tonton lagi muncul beritanya foto dia dong. Mama lihat papa. Dia bilang seperti itu. Ya kayak saya, kamu masih inget gitu kan. Saya juga nggak mungkin gak ngenalin dia ya, kayak ngeliat di foto gitu, iseng-iseng ini papa kamu nih gitu. Cuman saya nggak nyangka kalau dia udah seinget itu gitu. Padahal kan dia terakhir ketemu papanya secara langsung ya itu 1 tahun terakhir mungkin. 1 tahun berarti terakhir dia ketemu di usia dia 1 tahun. 1 tahun juga belum. 1 tahun. Benar-benar di bawah 1 Tapi dia tahun. Saat melihat di TV papanya ada. Ya kayak, ma lihat papa gitu. Dia sudah melihat. Itu mungkin yang bikin kamu tersentuh. Iyalah. Dari anak bilang kayak gitu. Gimana Bella? Apa yang kamu rasakan saat anak-anak Kenapa? kamu kan ini sedang masa pertumbuhan, dia semakin pintar, semakin hari semakin pintar. Jika nanti dia nanya papa mana, kamu akan jawab. Ya saya lihat juga ya keadaan dia, maksudnya dia udah cukup mengerti belum kalau misalkan saya jelaskan gitu. Tapi kalau masih anak-anak ya saya berusaha untuk mengalihkan lah gitu. Kalaupun misalkan dia bertanya, saya paling jawab ada papa lagi kerja atau apa gitu. Nanti ketemu ya. Biasanya sih kalau dia nanya papa, walaupun mungkin dia nggak tahu ya, saya nggak tahu ya dia itu sebenarnya ngerti arti kata papa itu apa gitu. Ya sebisa mungkin saya inilah. Tapi kakeknya, ayah dari Ferdi, ayah dari Arena sendiri pernah mengunjungi rumah kamu untuk bertemu sama cucunya? Tidak pernah, tapi pernah ketemu. Pernah ketemu tapi di luar, tapi bukan di rumah saya. Oh, Pernah ketemu. pernah beberapa kali. Ya beberapa kali lah. Waktu ulang tahun papanya pun ketemu. Oh, ketemu. Saat ulang tahun mereka. Papahnya. Oh, papanya, si Om Ferdi ya. Itu ketemu. Bagaimana sikapnya saat itu? Ya biasalah kayak kakek ketemu cucu gitu, digendong, senyum-senyum, foto-foto gitu. Kamu ada upaya apa saat itu, di momen itu? Mungkin kan itu sudah tidak baik-baik saja mungkin. Apa yang kamu sampaikan ke papa? Enggak, saya tidak menyampaikan apapun karena baik lagi ya dari awal Renaga bilang nggak usah libatin keluarga. Oke, saya ini karena ya memang kan ini urusan pernikahan saya sama dia gitu. Jadi saya nggak bilang apapun juga ke papahnya. Lebih ke saya juga saat itu tuh saya bingung harus apa gitu. Apa yang dibingungin? Ya bingung, maksudnya saya sama anaknya tuh kan keadaannya nggak baik-baik aja, tapi ya mungkin keluarganya nggak tahu. Terus saya juga nggak tahu, saya nggak bisa mikir, pokoknya saya bingung. Yang saya tahu saya hanya mengurus anak saya gitu. Udah itu aja. Dia mau ketemu, ya ayo ketemu gitu.
Tapi boleh digambarkan nggak saat awal kamu nikah nih kalian tinggal di mana? Iya, kita ngekos Berkos di daerah Bogor. di daerah Bogor. Di daerah Bogor. Itu berapa lama kamu? Ya, nggak lama sih. Saya nggak bisa jelasinnya. Tapi Nggak saya bisa pernah tinggal bareng. Iya, tinggal bareng di ngekos di daerah Bogor. Akhirnya setelah sudah pisah tempat tinggal, kamu ke rumah orang tua Ya, dan dia ke Jakarta. ke Jakarta, Lanjut rumah ke karir orang tuanya. orang tuanya. Oh seperti itu. Berarti kamu ngekos sempat ngekos sebentar terus ke rumah orang tua. Nah orang tua kamu saat kamu pindah ke rumah orang tua, apa yang ditanyain? Kok kan pulang kan ibaratnya? Kok pulang? Orang tua saya memang udah mengerti sih dari awal. Oh dari awal Udah ya saya juga kan cerita gitu. Saya bingung cerita ke siapa, ke adik saya sih sebenarnya yang benar-benar tahu banget tuh adik saya. Kadang kalau misalkan di kosan Renaganya nggak pulang juga, adik saya yang nemenin saya sehari-hari. Jadi saat pulang juga ya nggak apa-apa pulang. artinya Justru lebih bagus lah ada yang memantau gitu, maksudnya ada yang menjaga kan waktu itu saat masih hamil besar ya. oh berarti artinya saat pulang pun orang tua sudah tidak kaget ya, udah tahu kondisi rumah tangga kalian gitu ya. Saat hamil besar tadi kenapa kata kamu? Kenapa? Saat hamil besar, Iya, jadi saya pulang ke rumah orang tua saat saya hamil besar gitu. Jadi menurut orang tua saya ya udah nggak apa-apa kan si Renaga lagi kerja. Ya kamu di rumah sini dulu aja lah biar kalau ada apa-apa ada keluarga gitu kan. Takutnya kan tiba-tiba melahirkan atau apa gitu. selama kamu hamil, Renaga ada mengunjungi juga nggak mungkin bentuk perhatian apa yang Renaga berikan ke kamu saat kamu lagi mengandung? Ya ada, maksudnya kayak dia tetap memberikan saya vitamin, susu, perhatiannya adalah mengingatkan saya makan, ngingetin saya minum susu gitu. Jangan sampai anaknya kenapa-napa kata dia gitu kan. Terus ya namanya orang hamil kan ada ngidamnya gitu. Saya minta gitu. Tapi dikabulkan selalu gitu. Tidak selalu ya. Mungkin ada beberapa saat dia tidak ini juga. Oke, mungkin harapan kamu seperti apa sih sekarang? Akhirnya kasus itu kan udah pusing banget ya, kamu juga menjalaninya mungkin udah capek banget. Harapan kamu seperti apa? Mungkin khususnya untuk Renaga sendiri, kamu seperti apa? Ya kalau bisa ya cepat selesai lah masalah ini gitu. Saya juga capek gitu kan. Jadi fokusnya sekarang tuh kebagi-bagi gitu, nggak bisa fokus ke anak saya aja kan. Ya kalau bisa saya cuma minta Renaga untuk bertanggung jawab aja sama anaknya deh, anaknya aja sama anaknya gitu, bertanggung jawab, selesaikan apa yang udah kita mulai gitu. Udah itu aja sih.